Hari Raya Idul Fitri sudah berlalu, THR sudah menipis sementara tanggal gajian masih lama. Siapa yang mengalami ini? Sepertinya ini juga dialami sejumlah orang yang tidak cermat melakukan budgeting atau perhitungan pengeluaran. Tapi jika sudah terlanjur terjadi, kira-kira kita bisa apa untuk menyiasatinya? Berikut tipsnya untuk Anda. Tak dipungkiri untuk merayakan Idul Fitri banyak biaya tambahan yang kita keluarkan. Tak jarang pula THR yang didapat dengan cepat habis tak bersisa. Hal ini tentu jadi petaka. Kala keuangan berantakan, sementara lebaran berlangsung di pertengahan bulan dan tanggal gajian masih cukup lama. Sejumlah orang yang pernah mengalami hal ini berbagi pengalaman berikut ini. Dengan cara ini ya, berhemat dulu, yang penting-penting aja dulu. Yang pokok aja deh dulu yang dikeluarin ya. Nah yang agak nggak mendesak kita nggak dikeluarin gitu aja. Memang sih pada saat Lebaran kemarin memang banyak, otomatis banyak pengeluaran ya karena memang istilahnya kita untuk keluarga. Tentunya kalau memang kita punya ada simpanan emas atau apa ya mau nggak mau ya kemari. Oh, digadaikan ya? Digadaikan. Ya, menggadaikan atau menjual aset untuk memperoleh uang tunai secara cepat menjadi jalan pintas yang dilakukan banyak orang. Terbukti dari meningkatnya orang yang bertransaksi di Pegadaian dan menjual emas di toko emas pada masa libur Lebaran ini. Untuk rata-rata satu hari ya di sini mungkin 40-50 nasabah ya yang masuk untuk bertransaksi ya. Di Pegadaian tetap didominasi emas, Mbak. Jadi kurang lebih 90% ya. Nasabah yang datang itu membawa emas untuk digadaikan. Untuk masa sekarang nggak begitu jauh sih, karena paling juga sekitar 20-30% lah peningkatan dengan hari biasa. Tak hanya pasca Lebaran, tren jual dan gadai aset juga terpantau meningkat sebelum Lebaran tiba. Emas menjadi aset yang paling banyak dijual dan digadai karena prosesnya lebih singkat ketimbang barang berharga lainnya seperti elektronik. Emas menjadi salah satu aset yang banyak dijual masyarakat dibandingkan dengan investasi lain pada kebutuhan mendesak karena selalu ada pasarnya sehingga penjualannya lebih mudah. Apalagi selisih harga jual dan belinya tidak terlalu jauh. Sebenarnya ada sejumlah hal yang bisa Anda lakukan untuk bertahan dan meminimalisir pengeluaran. Selain menjual aset, lebih baik lagi berpikir mencari penghasilan tambahan secara cepat. Fokuslah pada pengeluaran-pengeluaran atau fokuslah mengurangi pengeluaran yang jarang dilakukan, tapi sekalinya dilakukan angkanya besar. Contoh misalnya, tunda dulu makan bareng keluarga sebulan sekali, tunda dulu ya. Saya pikir mundur sebulan lagi ke depan nggak ada masalah. Untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan, ada sejumlah hal yang bisa Anda lakukan. Manfaatkan keterampilan dan waktu luang Anda di luar pekerjaan untuk menghasilkan produk ataupun jasa yang bisa menghasilkan uang, misalnya produk makanan. Manfaatkan juga peluang-peluang kreatif dari internet serta sosial media. Tapi waspada penipuan ya. Dan sebelum terjebak dalam kondisi darurat di waktu mendatang, mulailah untuk rajin menata keuangan serta pengeluaran sehingga Anda tidak perlu lagi kehabisan uang sebelum gajian tiba. Putih Fanfudi, Imam Muhairib, Jakarta.